Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aryani, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW di Mekah, Madinah, serta sejarah dakwah Khulafaur Rasyidin. Dakwah pada masa di Mekah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dimulai pada tahun 610 Masehi, di mana ketika itu Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya bacalah yang dengan nama Tuhanmu yang menjadikan alam semesta. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang pemurah, yang mengajarkan dengan pena dan mengajarkan apa yang tidak diketahui. Maka dari situ Nabi Muhammad SAW sudah diberikan tugas oleh Allah SWT untuk mengajarkan kepada umat Islam. Yang dimaksud mengajarkan di sini adalah seperti berdakwah tentang bagaimana menjadi manusia yang baik di muka bumi, yaitu menyempurnakan akhlak. Nabi Muhammad SAW berdakwah dimulai secara sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan, dan baru kemudian secara umum. Dakwah Nabi Muhammad SAW banyak mendapat respon dari sahabat-sahabat dan orang-orang terdekatnya. Semakin banyak para pengikut dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, maka kala itu menjadikan rumah Al-Arqam bin Abdul Arqam sebagai wadah pembinaan dan pendidikan ajaran agama Islam. Disitulah Nabi Muhammad mengajarkan ajaran-ajaran Islam mengenai ketauhidan dan makna-makna ayat Al-Quran. Dan semakin lama semakin banyak pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka disitulah Nabi ingin berhijrah untuk memperluas ajaran agama Islam, yang dimana yaitu dakwah Rasulullah di Madinah. Dakwah Rasulullah di Madinah, ketika itu Nabi Muhammad ingin memperbaiki masyarakat dengan adanya sistem politik ataupun sistem sosial. Disitulah baru terbentuknya kepemimpinan Islam di masyarakat, tepatnya di Madinah. Di mana di Madinah ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan yang pertama yaitu untuk saling tolong-menolong. Yang kedua yaitu bekerja atau berusaha, di mana setiap orang yang ingin mendapatkan hasil yang diinginkan maka ia harus berusaha atau bekerja. Yang ketiga yaitu menghilangkan rasa kebencian dan permusuhan antara kaum ataupun suku di Madinah, atau yang kita kenal dengan mengukhuwah Islamiyahkan. Dan yang keempat yaitu adanya sistem pemerintahan yang efektif, yang dimana kegiatan-kegiatan umat Islam berdasarkan wahyu, seperti sholat Jumat yang dilaksanakan secara bersamaan. Yang selanjutnya yaitu dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu dakwah pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar berdakwah selama 2,5 tahun, atau lebih tepatnya 2 tahun 3 bulan 20 hari, dimana meskipun waktunya sangat singkat tetapi banyak sekali hal-hal yang telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya yaitu menghilangkan kaum-kaum yang membentuk golongan lain, yaitu kaum murtad, di mana orang-orang muslim pada saat itu mengikuti salah satu manusia yang bernama Musailimah Al-Kadzdzab, yaitu nabi palsu.
Karena mengikuti nabi palsu tersebut, maka banyak sekali orang-orang Islam yang keluar dari ajaran Islam dan disebut dengan murtad. Selain itu, ada juga golongan yang enggan membayar zakat, yaitu golongan dari Bani Tamim. Sehingga masyarakat Islam kala itu tidak pernah mengeluarkan sedikit hartanya untuk membayar zakat. Selain hal tersebut, ada juga kejayaan pada masa dakwah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu di mana Islam ini telah tersebar ke daerah di seberang Arabia. Di antaranya yaitu ada Irak, Kuwait, dan bahkan kekaisaran Romawi, yaitu di Palestina, Syria, dan lain sebagainya. Dan yang paling terbesar yaitu pengumpulan Al-Quran, di mana pada masa dakwah Abu Bakar As-Siddiq Al-Quran dikumpulkan karena Abu Bakar As-Siddiq khawatir jika penerus orang-orang Islam untuk tahun yang akan datang tidak ada pedoman. Maka dengan itu dikumpulkannya Al-Quran, dan khawatir juga apabila generasi muslim ini sudah tidak ada penerusnya, yang akhirnya tidak bisa mewariskan selain adanya mengumpulkan Al-Quran. Yang kedua yaitu dakwah pada masa Umar bin Khattab. Dakwah pada masa Umar bin Khattab ini banyak terjadi peperangan, di mana pada masa Umar bin Khattab ini telah menyebarkan Islam lebih dari 10 negara. Di antaranya yaitu ke negara timur maupun ke negara barat. Ketika itu pasukan Umar bin Khattab sudah mencapai 20.000, di mana dipimpin oleh Abi Ubaidah sebagai komandan pasukan. Ketika itu Umar bin Khattab menyebarkan ajaran Islam di Yordania, di mana di sana tidak diterima, maka terjadilah perperangan. Ketika peperangan, kaum Yordania meminta perdamaian, maka terjadilah perdamaian di antara kaum Yordania dan pasukan Umar bin Khattab. Selain itu, Umar bin Khattab kemudian menyebarkan Islam ke Palestina. Karena kala itu Isra Mi'raj berada di Al-Aqsa, Palestina, maka kaum muslimin sudah diperkuat di sana. Sehingga banyak orang-orang yang datang memeluk agama Islam. Semakin hari semakin bertambah banyak orang-orang memeluk agama Islam, sehingga banyak kekuatan ataupun banyak pasukan yang mengikuti Umar bin Khattab. Yang ketiga yaitu dakwah pada masa Utsman bin Affan, yang dimana dakwah ini menghasilkan 3 hal. Yang pertama yaitu perluasan wilayah, yang kedua yaitu seni budaya, dan yang ketiga yaitu pembukuan Al-Quran. Perluasan wilayah ini pada masa dakwah Utsman bin Affan ini terbentuklah yaitu kapal siar yang dimana digunakan untuk berdakwah dari suatu negara ke negara lain. Contohnya itu seperti di daerah Asia hingga ke Afrika. Islam pun mulai disebarkan ke daerah-daerah sana dengan menggunakan kapal. Kemudian yaitu seni budaya, di mana pada dakwah Utsman bin Affan ini adanya masjid, jembatan, tempat-tempat umum yang kemudian dibuat pada masa dakwah Utsman bin Affan sebagai kebutuhan orang-orang muslim juga, maupun selama dakwah di suatu negara. Yang ketiga yaitu pembukaan Al-Quran, di mana pada masa Utsman bin Affan ini Utsman bin Affan
Affan memerintahkan kepada sahabat-sahabat dan pengikutnya untuk menyatukan Al-Quran menjadi satu yang kemudian dinamakan Mushaf Utsmani. Sehingga Al-Quran ini kemudian dibuat menjadi beberapa, menjadi dalam cetakan pertama maupun cetakan kedua dan seterusnya, dan kemudian dikirim ke berbagai negara yang akhirnya bisa digunakan oleh orang-orang muslim di sana. Dan yang terakhir yaitu dakwah pada masa Ali bin Abi Thalib, di mana ketika Ali bin Abi Thalib memegang kekuasaan pemerintahan Islam, kala itu sedang tidak baik, alias keadaan masyarakat kala itu sedang sangat kacau, di mana pemimpin Khalifah Rasyidin sebelumnya yaitu Utsman bin Affan terbunuh, sehingga kekuasaan pemerintahan banyak diambil alih oleh Bani Umayyah. Namun Ali bin Abi Thalib mempunyai dua misi. Yang pertama yaitu merombak kembali pemerintahan yang sebelumnya telah dikuasai oleh Bani Umayyah, dan yang kedua yaitu membuat hukum keadilan yang sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.